Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Usman, tutor pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum. Yuk kita mulai, let's go! Sobat AdSense, kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna sama dengan kesempatan besar adalah. Nah, Sobat AdSense, biasakan kalau mengerjakan soal pengetahuan dan pemahaman umum, mulai terlebih dahulu dari membaca soalnya, baru membaca ke teks ataupun narasinya. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk mencari pola makna yang sama. Nah, cara untuk mengidentifikasi pola makna yang sama ada dua hal. Yang pertama, kita identifikasi dari jenis kata pada frasa tersebut. Nah, jenis katanya itu ada beragam. Bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata keterangan, bisa juga kata benda, ataupun kata kerja. Nah, apabila identifikasi jenis kata ini belum memenuhi apa yang diminta oleh soal maupun di pilihan jawaban, maka Sobat AdSense gunakan cara yang berikutnya, yaitu identifikasi dari polanya. Nah, polanya ini ada dua, yaitu menerangkan diterangkan dan diterangkan menerangkan. Nah, kalau di menerangkan diterangkan, intinya ada pada kata berikutnya. Sementara kalau di pola diterangkan menerangkan, intinya muncul terlebih dahulu, baru penjelas. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan, kesempatan besar kita identifikasi terlebih dahulu dari jenis katanya, yaitu kata kesempatan dan kata besar. Kesempatan itu merupakan jenis kata benda. Sementara kata besar merupakan jenis kata sifat yang memperlihatkan adanya intensitas. Nah, berarti polanya adalah kata benda yang mendahului kata sifat. Kata sifat didahului oleh kata benda, kira-kira seperti itu. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu dari pilihan yang ada di dalam soal ini. Kalau kita lihat, kenikmatan itu merupakan kata benda. Begitu juga dengan kata hidup. Lalu, sangat sulit itu sangatnya adalah kata keterangan. Sementara sulitnya adalah kata sifat. Jadi pilihan A dan B belum memenuhi apa yang diminta oleh soal. Yang berikutnya adalah kegiatan sederhana. Nah, kegiatan sederhana ini kata kegiatannya merupakan kata benda. Lalu kata sederhananya merupakan kata sifat. Jadi, memungkinkan untuk sepola dengan kesempatan besar. Yang berikutnya adalah media sosial. Nah, media dalam hal ini merupakan kata benda. Dan sosial merupakan kata sifat.
Tetapi di sini ada intensitas. Nah, intensitas itu lebih dekat kepada sederhana ketimbang sosial. Jadi, yang pilihan D belum memenuhi syarat. Terakhir, keliling kompleks. Keliling kompleks ini, kata keliling itu adalah kata benda, dan kompleks itu adalah kata benda. Jadi kata benda dan kata benda, makanya belum tepat. Untuk itu pola yang sama adalah pada kegiatan sederhana. Kegiatan itu adalah kata benda dan sederhana adalah kata sifat, mengindikasikan adanya intensitas seperti kata kesempatan besar. Jadi Sobat Adsense pilih jawaban yang C ya, kegiatan sederhana yang sepola dengan kesempatan besar. Sobat Adsense, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah fungsi kata penghubung karena dalam kalimat 4 adalah, nah kita lihat dulu kalimat yang keempat. Kalimat keempat berbunyi, namun sebenarnya hal tersebut sangat sulit dilakukan karena selalu ada dorongan untuk melakukan kegiatan yang produktif. Nah, di sini ada dua klausa, yaitu klausa pertama berbunyi, namun sebenarnya hal tersebut sangat sulit dilakukan. Lalu klausa kedua berbunyi, selalu ada dorongan untuk melakukan kegiatan yang produktif. Nah, kedua klausa ini dihubungkan oleh kata karena. Jadi sampai di sini bisa kita rangkum bahwa kata karena itu merupakan kata hubung intra kalimat, berada di dalam kalimat yang menghubungkan antara satu klausa dengan klausa lainnya. Nah, bisa kita sebut juga sebagai kata hubung subordinatif. Nah, kata karena ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah kata karena muncul di awal. Di awal kalimat. Namun bisa juga muncul di pertengahan kalimat. Nah, pada narasi atau pada teks di soal, kata karena muncul di pertengahan kalimat sehingga terlihat jelas hubungan antara klausa 1 dengan klausa 2. Nah, sekarang yang ditanyakan di dalam soal ini adalah apa fungsi kata karena? Kata karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menghubungkan klausa di dalam kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi logis antara peristiwa dan alasan. Nah, berbicara mengenai alasan, maka kita bisa simpulkan pada fungsi yang kedua pasti akan menjelaskan mengenai
sebab dan akibat. Adanya kata karena akan menyebabkan hubungan sebab dan akibat tersebut juga menjadi logis. Jadi, kata karena itu bisa menyebabkan kalimat tersebut menjadi logis. Dengan tidak adanya kata karena, akibatnya adalah kalimat tersebut menjadi tidak logis. Contoh, kita ambil lagi dari kalimat ini, yaitu namun sebenarnya hal tersebut sangat sulit dilakukan. Tanpa ada karena, langsung ke klausa berikutnya. Selalu ada dorongan untuk melakukan kegiatan yang produktif. Maksudnya apa? Maksudnya menjadi tidak jelas. Untuk itu, kelogisan dalam kalimat dipertahankan oleh kata karena. Nah, dalam soal ini, jawaban dari fungsi penghubung karena adalah menjelaskan hubungan sebab akibat, sehingga kalimat tersebut menjadi lebih logis. Sobat AdSense, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah hubungan kata teknologi dan kata internet sama dengan kata mesin dan kata. Nah, dari soal ini kita diminta untuk mencari pola yang sama. Pola hubungan kata yang sama atau setara. Nah, dalam hal ini kata teknologi dan kata internet kita bandingkan dengan kata mesin. Nah, mesin ini kita padankan dengan kata apa? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, kita lihat dari polanya atau jenisnya. Teknologi itu merupakan sesuatu yang umum. Sementara internet adalah sesuatu yang khusus atau spesifik. Nah, sampai di sini berarti kita mencari pola yang umum dan khusus. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat kembali, mesin itu merupakan sesuatu yang umum. Berarti kita akan mengisi padanan dari mesin dengan kata yang khusus atau spesifik. Kalau kita teliti lebih jauh, teknologi itu menghasilkan banyak hal. Ya, teknologi itu menghasilkan banyak hal. Salah satunya adalah internet. Jadi, internet itu merupakan bagian dari teknologi. Atau bisa kita sebut juga jenis dari teknologi. Atau bisa juga kita sebut sebagai contoh dari teknologi. Nah, artinya sekali lagi teknologi ini menjadi sesuatu yang umum seperti halnya mesin. Maka dari itu kita cari yang spesifik sebagai bagian dari mesin, sebagai jenis dari mesin ataupun sebagai contoh dari mesin. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban, ya, alat, tenaga, mobil, dan montir itu memang berhubungan dengan mesin. Ya, mesin itu adalah alat penggerak, tetapi alat di sini merupakan sesuatu yang umum, makanya tidak bisa dipadankan dengan mesin yang juga umum. Lalu tenaga adalah sesuatu yang umum juga, makanya tidak bisa dipadankan dengan mesin.
Sementara mobil, ya mobil itu merupakan jenis kendaraan yang menggunakan mesin. Ya, tetapi dalam hal ini mobil ketika dipadankan dengan mesin, mobil menjadi sesuatu yang lebih umum, makanya bukan mobil. Sementara montir adalah orang yang bekerja di bengkel dan identik dengan mesin. Nah, meskipun montir di sini adalah sesuatu yang spesifik, tetapi pola yang kita cari adalah jenis, contoh, ataupun bagian dari mesin. Nah, montir lagi-lagi bukan merupakan bagian, contoh, atau jenis dari mesin. Satu-satunya yang menjadi jenis ataupun contoh dari mesin adalah mesin diesel, ya, yang banyak digunakan oleh kendaraan dengan bahan bakar solar. Jadi, jawaban yang tepat untuk pola antara teknologi internet dan mesin adalah diesel. Teknologi itu adalah sesuatu yang umum dari internet, sementara internet adalah hasil dari teknologi. Begitu juga dengan diesel yang merupakan jenis dari mesin dan bagian dari mesin juga. Makanya lebih tepat jawabannya adalah diesel, yang E. Sobat AdSense, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kelompok kata menikmati hal-hal kecil dalam kalimat 3 memiliki makna paling dekat dengan kelompok kata. Nah, kita diminta untuk menganalisa makna yang paling dekat atau makna asosiatif. Kita lihat kalimat yang ketiga. Menikmati hal-hal kecil seperti itu terdengar sepele. Nah, kita coba bagi frasa ini menjadi 2, yaitu menikmati dan hal-hal kecil. Nah, menikmati ini artinya adalah menghargai, meresapi, dan memaknai. Sementara hal-hal kecil di sini adalah hal yang sederhana. Ya, hal kecil di sini identik dengan sesuatu yang sederhana. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pilihan jawaban, di situ tidak ada yang mengindikasikan adanya memaknai secara sederhana, meresapi secara sederhana, ataupun menghargai hal yang sederhana. Nah, untuk itu kita perlu analisa lebih lanjut, satu persatu. Kalau kita lihat, menyukai kegiatan penting dalam hal ini, kegiatan penting adalah sesuatu yang besar. Jadi bukan hal kecil. Ya, kita identikan biasanya sesuatu yang penting itu dengan sesuatu yang besar. Sementara sesuatu yang kecil itu identik dengan kesederhanaan. Nah, ini adalah bagian dari makna asosiatif. Nah, sebelum itu, makna asosiatif itu apa? Makna asosiatif itu adalah makna yang muncul dari persepsi, ya, penulis ataupun masyarakat terhadap suatu kata. Nah, dalam hal ini, seperti tadi saya sampaikan, kegiatan penting itu akan identik dengan sesuatu yang besar. Makanya bukan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sederhana. Nah, yang berikutnya adalah merasakan pengalaman biasa. Nah, pengalaman biasa ya itu identik dengan kesederhanaan. Nah, tetapi dalam hal ini menikmati bukan hanya sekedar merasakan, tetapi meresapi dan memaknai. Artinya maknanya lebih dalam ketimbang sekedar merasakan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah memiliki pekerjaan ringan. Nah,
pekerjaan ringan ini identik dengan sesuatu yang kecil. Ya. Identik dengan sesuatu yang kecil. Tetapi ada kata milik ya atau kepemilikan. Nah, hal tersebut tidak setara dengan kata menikmati. Lalu yang berikutnya adalah mengalami suasana bersahaja. Nah, suasana bersahaja ini identik juga dengan kesederhanaan. Ya, tetapi dalam hal ini kalau kita lihat, mengalami dan menikmati itu sesuatu yang berbeda. Ya, mengalami itu identik dengan suatu proses, tetapi menikmati ya itu merupakan bentuk lanjutan dari sekedar mengalami. Ya, menikmati itu akan menghasilkan sesuatu yang berkesan. Nah, ketika kita berbicara berkesan, berarti ada maknanya atau ada artinya. Nah, pilihan berikutnya adalah menghayati arti hidup. Menghayati arti hidup itu, ya, arti hidup dalam hal ini merupakan sesuatu pengalaman pastinya. Kemudian ada kesan atau ada arti dari hidup tersebut. Nah, makanya dalam hal ini menikmati hal-hal kecil ya berarti menghargai sesuatu yang sederhana. Ya, sama seperti menghayati arti hidup. Hal-hal yang sederhana itu ya identik dengan sesuatu yang kecil dan itu menjadi bagian dari kehidupan. Nah, menghayati di sini sama seperti menikmati. Ya, prosesnya itu dihargai, diresapi dan dimaknai. Ya, sama seperti menghayati. Jadi, untuk menikmati hal-hal kecil itu sama dengan makna menghayati arti hidup. Jadi, yang lebih tepat adalah yang E. Demikian pembahasan soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum. Gimana Sobat AdSense? Sudah mulai paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran adsense.id lainnya. Salam pintar!